Show Millennials Indonesia, jumpa lagi di channel YouTube kita dengan edisi Buletin Milanello. Sekarang gue lagi ada di Jala Coffee. Thank you banget udah telur buat tempatnya kita take di sini karena Jala Coffee ada di mana kita? Bali. Kalau ada beli yang ini berarti dari Bali. Nah, sekarang gue lagi ada sama teman-teman Millennials Indonesia Sezione Bali. Bisa perkenalkan diri satu-satu dulu, Mas? Dari siapa nih? Ya dari sini aja. Yang lebih tua dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Kalau sekarang dipanggil lagi untuk ngurusin Sezione Bali sih sebagai bagian suruh-suruh. Bak susur. Bak susur. Bagian suruh ini, suruh itu. Sama Alias? Kapo alias Sekretaris. sekretaris. Kalau bahasanya Kapo Iwan ya sekretaris. Ya karena apa ya? Ya karena emang Terpanggil lagi. kecintaan lah ya. Cinta. Ya dalam organisasi ini lihat stagnan setelah Jun kawin, dia sedikit oleng gitu kan. Jadi kita terpanggil lah yang tua-tua untuk kembali menjaga dan menjalankan Sezione Bali lah seperti itu. Berarti sebelumnya Jun kaponya nih. Sebenarnya Bapak Junaidi kapunya. Sebagai kapu tak terhingga sebenarnya. Lumayan lama. Lumayan lama. Kenalan dulu dong. Saya Jun, sempat menjabat menjadi Kapo Bali dari 2018 ya. Waktu Sebelumnya 2018 ya Ajis. Zaman Ajis ya, dari sebelah Burhan kan Yes. Ajis. Ajis. 2018 2018 diambil alih. Ambil alih Ajis. Sekarang karena cinta juga ngurus Masih masuk pengurus. masih Apa? bola lebih ke bola, lebih ke olahraga. Cuman sekarang lebih aktif ke mini soccer sama bola aja sih. Oh, bukannya pedal? Belum. Pedal masih dibentuk. di dalam wacana. Bukannya sudah. Sebelah sana tuh pakai topi nih. Kenalin diri dulu. Oke, balik saya tangan. ini masuk ke pengurusan di divisi Nobar. Nonton Milan ya. Emang ada nobarnya? Tutup saat ini belum ada. Milan mainnya dini hari. Gaji buta dong jam. Aduh, jamnya tidak sehat banget. nah sebelum saya diminta. Sebelum kita ngobrol mungkin teman-teman juga bisa di subscribe, di like dan juga kasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum tahu kalau Millennials Indonesia punya channel YouTube. Udah lumayan kita coba gerakin lagi supaya bisa salah satunya nih ngobrol dengan teman-teman dari luar Jakarta gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih gimana Sezione Bali tuh siapa-siapa aja orangnya, sejarahnya mungkin. Nah, kita ngomong dulu dari bahas sejarah nih. Beli Kris termasuk saksi sejarah kan? Kalau dibilang saksi sekali sih enggak. Kalau hitung Saksi sekali jadi ditutup matanya satu. saksi sekali sih tidak kan. Jadi saya masuk tuh sudah running lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau digenerasikan mungkin saya generasi kedua barengan sama Jun lah. Jadi kalau sejarahnya Sezione Bali ini kan bisa dibilang digerakkan oleh beberapa teman-teman yang lebih tua. Namanya siapa aja tuh? Mungkin teman-teman Millennials Indonesia ada mengenal Bapak Bakti, Terus Bapak Jandri, Tuh. Bapak Founder. Ikhwan, Bapak Firman, sama Sio. Pak Siu. Sio, 5 Cuma- orang itu ya. Ya 5 orang itulah dan awalnya apa sih bisa dibilang yang Pencetus lah. berinisiatif segala macam. Cuman kalau bisa dilihat memang Sendiri. kalau kita lihat sejarahnya lebih dominan Bapak Bakti. Karena itu Bapak Bakti aktif di milis dan forum. Karena kan dulu Millennials Indonesia kalau orang-orang tua tahu lah ada forumnya. Forum. Saya Mimin yang megang Mimin, Ija, Haris Harizal. terus milis MI, terus ada juga milis untuk gila-gilaan, milis ekstrim. Iya. Nah, Bapak Bakti di sana, Bapak Bakti bisa dibilang member MI sebelum
Milanisi Mendirikan Bali, Bali. ada. Ah. Beliau bersama Mbah Hikwan sebenarnya kalau nggak salah. Itu berdua. Jadi ketika sesionnya Bali terbentuk, mereka kayak arisan atau gimana, Bakti nomor 1, Jandri nomor 2, Mbah Hikwan nomor 3. Firman nomor 4, gabung belakangan. Nah, 5, 6, 7 sampai 15 itu saya ngurus pendaftarannya, karena ya udah daftar-daftar saya dapat 15 Nomor orang 12. pertama lah. Lu nomor 12. itu. Itu Jadi tahun berapa? 2008, 2007. 2007 kan kita terbit, bisa dibilang dicetuskan 2007, Heeh. tanggal 7 kemarin. Mm-mm. Ulang tahun nih, tapi Oh, nggak ada iya. apa-apa. Ke 18 ya. Ya, yang ke-18 kurang Iya. lebih. Jadi pada saat itu sebenarnya kalau bisa dibilang nggak ada kumpul-kumpul khusus sih. Kalau berdasarkan cita sejarahnya ada kumpul khusus. Jadi ketika itu kapan nih ulang tahun Bali? Akhirnya lagi ngobrol sama teman, ya udah pas Bakti pertama kali ngirim email ke Mas To. Buat minta jadi sesioner. Iya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian kan humasnya kan Mas To, Mas Toel. Iya. Pada tahu semua lah ya, mantan presiden kita. Maldini Sujati. Ya, dari itu tanggal, gue tanyain, Bak, tanggal berapa? Tanggal 7, udah tanggal itu aja lah. 7 November. Oh, 7 udah malah. 7, ya. 7 November. Akhirnya kita tetapkan itu menjadi hari Berdirinya jadi Sesioner berdirinya Sesioner Bali. Sementara diresmiinnya 2000, Diresminya barengan banyak kan kalau nggak salah waktu itu kan. pada saat itu sih, bukan lagi banyak kan, itu dibilang kalau resmi-resminya yang ada piagam segala macem, kayak Gatnas Bali dah pertama kali dicetuskan seperti itu. Karena awalnya Bandung, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, iya. iya dulu Surabaya, Semarang nggak? Semarang tuh nomor 10. Bali sebelum Bali duluan kalau dari nomor urut. yang urut ya Semarang. Manado sebenarnya bisa dibilang belakangan. Kita milih 9 emang nyari nomor 9 kan itu kayak masih inilah, masih kali itu masih nyari MI juga masih nyari bentuk kan di bawah kepemimpinannya Bang Filbert kan. Jadi Bali ke bagian nomor 9 kayak gitu ya, emang ya nomor bagus lah. Jadi nomornya saya Manado ya. itu 8 sebenarnya kalau dari tua-tuaan ya belakangan. Itu sama yang di atas kita yang 7 Medan. lagi Medan, 8 Medan, 8 Medan, Manado 7 Manado, 7. Ya, itu sebenarnya belakangan. 6 Bogor, Duluan Bali juga sebenarnya. 3 Jogja, Iya. 4 Cirebon, 6 Surabaya enggak? 6 Bogor, 5 Surabaya ya? 5 yang siapa? 5 Surabaya. 5 Surabaya. Lima Surabaya. Kurang lebih seperti itulah. Nih, karena di sini sebenarnya nih di belakang kamera nih ada foundernya juga nih. Foundernya di situ. Ada beli Jandri, beli Bakti, sama ini ada orang Bogor. Makanya tadi yang 06 nih dia yang ngasih tahu nih. Kacau ya. Jadi ini Kipom deh. Naturalisasi di Bali deh. Naturalisasi di Bali. Itu tidak penduduk sementara. Ya ada di sini. Tuntutan kerja. Oke, terus tuh diresmiin bareng-bareng akhirnya jadi Sesioner Bali. Ya, jadi pada itu sih masih kayak milih-milih ya Pak ya. Nomornya ya kalau nggak salah ya. Kita 9. Ini daripada nanya ke sono dulu, tapi nggak mau masuk Kita kamera. ngetek duluan kan sebelum yang lain karena 9 kan. Bogor juga kepas-kepasin. Iya. Karena 9 berarti WA. apa? WA. WA. Nomor 9. Oh, iya, kalau di Gaple kan nomor paling top. Oh, dari Gaple. Kalau QQ, wah, Anda menang. Begitulah kurang lebih. Ya ceritanya begitu. Lambat laun ini anak-anak muda nih, katanya, masih energik kan mereka. The real bak susur. Ada susur. Lebih ke mungkin ya. apa nih bisa jadi. Terus futsal. Jadi kita futsal nobar. Nobarnya masih pakai koneksi sederhana ketika itu ingat antara Asia atau Smart Plan lah gitu. Yang koneksinya kembang kempis. Mereka datang, ini termasuk si Ali Jogja. Oh, sempat ditinggal di sini ya? Ya bukan apa sih, dia kan di sini karena dia kuliahnya daftarnya di sana. Oh, Kecilnya dari sini. gue kira malah dia Jogja tapi Nah, dia di sini dulu kenal. Kecilnya di sini. Ikut sesioner Bali tapi belum daftar member dia. Dia tuh yang ngajakin gabung ke. SMA ya. Iya, dia sama aku udah kuliah. Dia ngajakin gabung. ngajakin. lah tuh Anjun daripada Ali. Iya, Ali 90 ya. Jadi gua Jauh ya. jauh. Jauh.
Memang dia ternyata lebih aktif ketika dia kuliah di Jogja. Gitu. Kota pendatang tuh. Jadi teman-teman kalau kemarin nyimak yang episode Ya Jogja itu tuh, sudah Jogja saya nonton. orang lokalnya malah Nggak ada. Begitu orang-orang yang seperti Ali hilang, nggak ada yang nerusin lah, susah jadi. Iya, dan dulu kan kamu kayak pendatang juga di Bali. Iyalah, datang iya. banyak tuh. Apa yang orang-orang tua kayak Dedi Samarinda ya. Terus Yudi, itu kan Jogja semua awalnya mereka. Iya, iya. Masuk kembar. Jogja juga kan pengurus-pengurus lamanya kan rata-rata pendatang kan. Ya, mahasiswa semua ya. Kan Iya, orang-orang Yang soleh semua. orang Iya. banyak orang Ambon dia. Orang kan di Stres ya? Malang juga kan? Malang juga mirip kan? Iya. Malang mirip juga. Cuma sekarang kalau gue datang ke Malang lagi nggak ada orang nih, Eman doang sama Ima. Ada Berdua doang. Oh, Malang. Iya, eman ya. Jadi Eman. ya dari futsal segala macam makin banyak lah ya. Cuman bisa dibilang puncaknya itu ketika Bali ditunjuk sebagai tuan rumah MJC, bukan Gatnas. Oh, belum ngetes dulu. MJC. Oh iya, Junior Junior Camp. Camp. Iya, iya, Ketika iya. itu kan di Jakarta Berisi datang, rame kan. Akhirnya MJC di sini Berisi nggak datang, Mas Sarul yang kembali ya. Itu yang kedua kalau ya. Mas Yang Sarul. pertama Enggak, yang kedua dia Mas Sarul. Yang pertama belum ada siapa-siapa kayaknya datang. belum ada siapa-siapa Iya. ya. Bukan dia udah ada. Firman Utina Belum. doang. Ada Firman ya, Utina, Firman bukan. Utina. Yang kalian jadi Chevron, Yang kedua Mas Sarul. Aku nggak ada yang dia di ganti Chevron. ban sendiri. Ya, itu yang kedua. Baresi sama Mas Sarul ganti ban sendiri tuh. Oh iya, gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Anak-anak tuh pada disuruh ini sama orang apa namanya? Orang Pertamina. Orang Pertamina. Minta tolong dong Chevron, bantuin dong legendnya ganti ban. Pada main gaple. Cuma dilihatin dari jendela doang. Baresi sama Mas Sarul ganti ban ini. Legend itu ganti ban. Gokil ya. Di daerah mana mana gokil gokil. Di sana di Bocor dia. apa Sanur sih Beach ya? Sanur Beach Bali Beach Bali dong. Beach. Sekarang jadi Meru, di yang Meru. Jadi di Meru sekarang. Bannya bocor. Gimana coba lihat legend Mereka mau dugem gitu kayak. Coba tuh. Terus kalian di mana? Di kamar. Ya, kan Chevron ada mes sendiri itu. Ada cottage lah. Di cottage di situ. Kan. Diintipin aja. Jadi aja. Ya, biarinnya bisa masak sendiri ya kan. Ya ketika itu kan kapunya Bapak Jandri itu. Ya jadi Bapak Jandri lah yang mengurus kebutuhan teman-teman semua. Jadi kalau disemena-menakan Bapak Jandri yang galak. Pak siapa namanya Pak? Pak siapa namanya ya lupa. Itulah orang Pertamina lah. Orang Pertamina yang pertama, yang kedua juga gitu juga Sama orangnya. juga. Jadi bisa dibilang sih ketika MJC itu mulai banyak, apalagi pas lagi MJC kedua ya. Pertama itu Pak Riki. Oh ya Riki. Ricky Yakobi, bukan? Bukan. Riki pertama. Yang pas lagi kedua yang audisi di Dita. Seleksi. Dita itu Dita. seleksi di Dita itu yang bisa dibilang makin terkenal sih. Tapi kalau bicara fans club, kita yang paling tua di Bali. Dita lama ya, Dita lama ya. Eropa. Fans club Eropa kita yang paling tua di Bali. Jadi yang lain-lainnya mau dari Italia, Inggris segala macam junior di bawah kita. Jadi untuk yang di Bali fans club Eropa, Milensia Bali yang paling pertama ada. Pertama. Ngadain nobar segala macem. Jadi banyak yang pendiri blues troupe segala macam dulu suka nobar Milan sama Milan gitu. Akhirnya mereka mungkin lebih condong ke klubnya sekarang. Mereka bangun inilah. Dari dulu tempatnya udah di jalan ya kalau nobar. Nah, dulu kita pindah-pindah jadi Dunkin lah. Ya. Terus apa kafe-kafe Ada dulu lah. namanya- Cuman ada apa sih? Kayak ada semacam kutukan di mana kita tempat nobar. Segala macam tutup, selalu tutup. Tapi yang konsisten di tempat itu, tempat futsal awal di Miaza yang sekarang jadi Ya, model sebenarnya futsal. ya lumayan Kan tutup juga, kan? tapi tutup Ya, juga. jadi Sekarang padel, kan? padel. Aduh. Parah. Parah aja. Berarti kayak tempat buka puasanya ekstrim. Iya, mirip kayak gitu. Untuk menghindari tempat itu usahanya orang restorannya nggak- tutup. Kita nggak usah nobar aja ya kan. Percaya nggak percaya begitu. Iya, di Tukumar. Ya mereka ngalamin lah Di ini. Tukumar tuh dua loh. Seberang-seberangan lah. Dan Sampai kan tembok. tutup juga ya tempat kita nobar. Iya. Jadi fore sekarang. Iya. Benar, benar. Jadi kayak ada kutukan gitu kalau sempat Susina Bali Cuman nobar. ingatnya di Dunkin itu waktu Klasian Muntelar cetak gol itu udah dimatiin TV-nya. Yang Scudetto Karena berisik. 2011, 10, 2010 tempat di Aldi tutup. Ya.
Kita akhirnya pindah ke meja itu. Cuma kan di Kris kan ketika itu ikutnya yang di Hanggar, Ya. jadi nggak ke di sini. Cuma ya tutup. Gitu. Bayangin kan, Kutukan ya, kutukan di sini Bali seperti itulah. Terus kan Bali pernah jadi tuan rumah Gatnas juga nih. Jun sama Denny udah gabung belum? Udah gabung. Udah Cuman panitia, jadi ngurusin? panitia. Oh, Cuman enggak. ikut di hari terakhir nobar kalau nggak salah ya. Nobar. Ya kita nobar di Miaza. Oh, Nah, itu hari Jun terakhir yang penutupan. panitia, Jun Simpatisan waktu itu. di Kris ya. Ya, itu panitia. Lu megang apa, Denny Jun? aja yang itu belum ada. Yang lainnya kita udah. Baru gabung. Kan ada baru. Ya, 2011 itu baru Gatnas gabung. kita apa? 2012? 2012. Ini gabung ya? Baru gabung di 2011 setelah Scudetto Supercopa itu. Baru gabung, join. Di 2012 bisa ada dibilang- Gatnas. Tapi bisa dibilang Gatnas di Bali itu real Gatnas. Karena Karena indikatornya apa? sebelumnya kan Oh iya kayak Cirebon. Cirebon, kayak di Semarang, gitu kan lebih ke pembentukan peresmian sesionnya. Jadi anak-anak Jakarta rame-rame peresmian. Outing lah. Kayak mengundang ini ya, sesi-sesi yang Iya, jadi gitu hanya segelintir gitu. bukan tajuk real Gatnas, Iya, bukan iya. tajuk Gatnas ketika acara itu diadakan. Bisa di cross check lah. Iya, karena memang baru awal-awal kan. Ya, jadi Gitu. di Bali inilah kalau bisa dibilang Gatnas pertama acara resmi Milenials Indonesia yang bertajuk Gathering Nasional. Udah sampai nomor berapa tuh sesinya waktu itu waktu di Bali? Itu Udah 20-an. lebih kayaknya Saya lupa, cuman lebih sih. lebih Itu pertama kali Paci Nurdin, rayu-rayu wanita. Oh, di tepi pantai Jadi di Kuta. situ. Ya, mungkin Paci Nurdin masih ingat kan. Di Gatnas itu aku banyak kenal sama orang-orang. Raup, Iya. ya. Itu aku belum gabung MI itu. Ya itu momen-momen banyak relasi sih antara Jadi- MI. bisa dibilang ajang pertama kali kopi darat teman-teman Indonesia semua yang sebelumnya kenal lewat milis, forum, Facebook ketika itu Ya, akhirnya ketemu di ada situ milis ya. di Facebook pertama kali. Akhirnya Bisa ketemu dibilang di- pertama kali ketemu di Bali. Dipertemukan di Yang situ lah. dari siapa tuh yang dari Aceh tuh ada siapa sih lupa namanya. Rozi. Bukan. Oh sih ya. Roji kalau Iya. dia orang lamanya. Ya orang punya orang lamanya tuh ya. Sama Itu pertama kali ketemu anak-anak Manado. Yang Medan tuh siapa? Yang Si PP? Pemuda Pancasila? Oh si ini siapa? Nggak tahu, Si Medan. Gemuk itu. ya orang-orang lama tuh Itu sih, orang-orang orang-orang lama juga. sih. Ipul. Ah, Oh. Bang Ipul. Tapi dia udah nggak ini kan? Nggak Ya, mau Ipul nggak. ini kan. Ya itu udah yang pertama kali ada sarasehannya di Bali juga. Dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Iya. Itu sampai subuh sampai azan subuh. 2012. Itu juga pertama kali perubahan ADRT dari presiden 2 tahun jadi 3 tahun. Itu di ketika Gatnas Bali dibahasnya. Oh, pertama karena Warif 2 tahun ya. Ya, Dua jadi Warif pas dulu, Bang lagi, James. ya itu kan kalau nggak salah pas lagi gugun Ah, presidennya. Hmm. Nah, dari itu alasannya kenapa 3 tahun, 2 tahun jadi 3 tahun. Ketika 2 tahun ini kan istilahnya baru terpilih, sosialisasi segala macam, ya. Terus udah ganti lagi. udah pendek gitu. Jadi dikasih 3 tahun lah paling tidak. Gatnas pun diputuskan 3 tahun ngikutin itu ya. Ketika Gatnas Bali, jadi bisa dibilang Gatnas Bali itu banyak yang melahirkan perubahan-perubahan yang akhirnya digunakan sampai sekarang sih. Tapi Gatnas sempat jadi 2 tahun lagi tuh. Ya itu kan akhirnya Iya. ya kita kan nggak bisa giniin Iya, apa Gatnas ya, jadi 2 kondisi tahun. lah ya. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan kan zaman. Tapi sekarang 3 tahun lagi. Karena biar sekalian nama periode presiden lah, ngapain kita Gatnas juga, habis itu Munas juga. Gatnas Iya. 2 tahun, sorry, karena 2014 kan Manado ya. Iya. Bukan Gatnas 3 tahun. Gatnas diadakan rutin. Oh, Sorry. ditulis di ADRT. Iya, karena dulu Bali Manado. habis itu kan Manado. Malang, Ya Malang, Lombok, Bali Dusra. Ya kan 2012 Bali, 14 Manado, 14 Manado, 16 Malang, Malang, 18 Lombok. Lombok. Terus Seharusnya Samarinda ya. 2020 Yang Samarinda Kaltim. dimundurin gara-gara Dimundurin. COVID. COVID kan. 2023 ya. Habis itu baru Magelang ya. Magelang. Dan terakhir kemarin Di Batam. Kemarin di Batam. Batam itu nih ngomong-ngomong Bali kemarin yang wakilin malah Imam. Anak Depok.
Tapi dia member Bali 009. Ya kebetulan ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ini Kapo aja. Terutama ini yang tidak bisa ditinggalkan, duitnya nggak bisa Oh, ditinggalkan. betul. Ini Kapo Bali memang terlalu sibuk sih Ko Iwan ini. Woi, Dari Malaysia seminggu, besok berangkat lagi kemana? Madagaskar. Asik. Nah, Maldives. Hari ini mungkin tidurnya di Madagaskar, mungkin lusa Ngeri. Jerman mungkin kan. kalau yang kenal beliau ya begitulah. Organisasi terlalu banyak yang dia ikutin. Badminton iya, pengusaha Dia Tionghoa. PBSI Kabupaten Badung. Punya apotek, Pengusaha Tionghoa. apoteker. Apoteker. Dulu ada lagi satu di, cuman udah di ini karena ganti motor ninjanya, Oh, ya ninja. kan dijual beli motor metik. Dia tadinya mau mendirikan pembasmi juga, tapi keduluan nama Firdaus Wibowo. Tuh, kalau enggak tuh Ko Iwan mau bikin juga tuh pembasmi. Ini kayaknya kupingnya gara-gara dia ngomongin dia. Nanti tiba-tiba datang. Biasanya sih. Dan sebelum divisi nobar itu ceritain deh, Denny pertama kali gabung ke sini. Gabung Milan tuh 2011. Dia malah anak Juve yang ngajakin masuk ke. Ya, itu Juve. sih. Jadi temenku tuh Wahyu. anak Juve. Iya, Wahyu. kan lagi duluan Wahyu. aktif. Dia teman satu SMA dulu. Diajakin karena sering main futsal bareng. Ah, Kenal lah sama anak-anak. Diajakin dulu gabung, tapi masih nonton aja. Nonton 2000 after Scudetto. Yang 2010 2011. Nonton duduk bareng, ngobrol lah sama founder waktu itu Om Yandri. Ngobrol. Di situ ada Milanis ini. Kalau nggak salah tuh momen mau Milan Glory deh, kalau nggak salah ya. Ada momen Milan Ya, Glory 12. itu. Ya, Milan Glory Ngobrol-ngobrolnya kan ada. nggak jauh dari dengan apa? MJC. Iya. Ada mau ke Jakarta. Perikatan kuat dengan Milan MJC. Glory gitu. Oh. Dari situ baru gabung, baru nongkrong aja. Daftar member itu momen Supercopa. Supercopa di Indonesia Indonesia. waktu itu. Elang Juve. Ya. Nggak, Lawan lawan Inter. Lawan Inter. Lawan Ibra Inter sama Kevin Prince Yang di cetak gol. Cina. di Cina. Nah itu akhirnya gabung, udah Yang siarannya aktif lah, mati. aktif Itu terus. komentatornya lebih lama daripada main Siaran- bolanya. siaran- Ya, akhirnya mati sempet tuh. Antv kalau nggak salahnya. Iya, full komentator Pak. Bener Suara bener. aja. Iya, Suara aja tuh. Jadi di akhir-akhir baru. Satu Iya, babak satu pertama, babak satu pertama. babak tuh. Full. Satu babak babak Itu kedua. momen udah ketinggalan tuh. Ketinggalan lagi tuh 1-0. Jadi Boleh total Schneider. skor. Ya, Gol Schneider tenang bebas. gitu. Iya, iya. Iya kan? Akhirnya gabung, aktif. Nah, diajakin lah jadi pengurus divisi nobar megang gitu. Ya, mau Terus kok saudaranya nggak diajak, Den? siapa? Marson. Dia lagi sibuk. Sibuk. Lagi sibuk. Memulai lembaran baru. Ya, memulai lembaran baru. Mulai hidup Masih hidup ya? baru. Masih itu. Buset. Mulai hidup baru. Masih itu, Son. Lagi main ini dia apa blender gitu. Iya. Oke. Ya, Fokus. jadi sekarang Marson ada di Bali ya teman-teman. Mungkin yang kenal bisa hubungi saya kabar boleh. Jun, suka duka sebagai kapo apa Jun? Bali kan mirip-mirip Jogja lah, maksudnya kota melting pot kan, tempat berbagai suku. Ya, Simon. Ya. Suka dukanya itu regenerasi nggak ada. Dukanya. Sama sih kalau ngobrol-ngobrol sama beberapa kapu dari daerah lain sebenarnya sama masalahnya Pak, nggak beda jauh lah. Regenerasi, susah cari orang baru. Terus ya mau nggak mau kalau ada agenda futsal sama bola harus standby duit di dompet lebih lah Pak. Itu aja. Pokoknya Tapi kayak momen di gym Tapi ya, lah, di Chris yang kayak gitu. Iya. Momen yang lain gampang banget nyari Ya, regenerasi. nggak bisa dipungkiri ya. Lagi Prestasi lagi klub ya. tebuk-tebuknya Lagi juga. ya. Korelasi Lagi dengan baku gitu. kayak prestasi kita klub omongin juga tadi di awal, berbanding lurus rata-rata ya. yang rajin-rajin kayak bola sama futsal tuh balik ke tempat asal. Yang dulunya kuliah di sini, selesai ada yang balik ke Makassar lah, ke Medan, dan itu banyak. Jadi sisanya ya orang-orang sini yang mungkin udah cukup lah umurnya buat main futsal kan. Ya kalau Aku sukanya Scudetto ya. 2 kali ngerayain Scudetto. Itu Oh ya, kalau- epic sih ya, itu, epic oh. sih itu. Kalau saya pas lagi yang terakhir kemarin aja sih. Ya. Karena waktu yang Ibra baru datang kan di Jakarta.
ngerayain. Ibra Nobar sama Mas Aro di Oh Anda, iya. 2010. Oh Ibra baru 2011. datang ke Milan. Iya. Kan langsung Scudetto pas itu kan. Iya. Tapi lu belum pernah jadi kapo berarti Ibra ya? Udah. Udah dia keberapa? Habis Jandri. Habis Oh, ya. Jandri dia. Hitungan ketiga berarti. Jadi Bakti, Jandri, gua, Burhan. Jandri lagi, Oh. baru Burhan. Iya. Di naik pengurus kalau aku di Kapo Burhan. Udah mulai jadi pengurus. Mulai jadi pengurus. Berarti sekarang Sekjen Bali Nusra. Asik. Das. Udah di ini. Udah di ACC. Udah diresmikan. Oh, baik. Sekjen ACC Sekjen Bali apa? Nusra. Oh, udah 2 10 Udah. yang beli Chris. Iya. Votingnya dari founder, votingnya dari founder. Daripada Anas kan kagak jelas. Nggak ada sibuk sih. Karena beberapa Aku saya ikut ke Plus juga. Enggak, itu masih kita rumuskan lah karena ternyata Belum pada tahu ya. belum kan bilang lawan Kumu bakal dipet nih, rencana kita mau bikin segala mau main bola di Dipta, tapi ternyata Dipta mahal sekali. Mahal sekali. 26-27. Nah, itu kan sempet ada agenda. Baik ya. Aku bilang sama Pak Pres, aku ada agenda nih sama NTB nih, mau collab lah. Aku tawarin, terus Bokeh, aku bilang lapangan yang kemarin mau nggak yang aku main sama Pak Bara jadi Sakti. Juta gimana? Mau 27 juta, satu orang 950 ATM-nya. Kebayang nggak orang dari Bima? Enggak lah. Sejuta lawan bola aja tuh. Naik hampir 10 ya. Iya. Karena dulu Dari 15 17 gitu kan. 16. Ya pokoknya masih under 20 kan. Ya. Malah sekarang di Purnamanya 16. Purnamanya. Purnamanya 16. Ya mungkin manajemen lagi nyari uang ya. Karena habis bangun sih kan bisa Ya, jadi sih. dari modal balik. Tapi gini kayak gitu prestasi. Iya. Tapi kan ya iya sih. Tapi paling enggak kan pemain gajinya enggak ada yang Paling nunggak. nggak back to back lah. Iya. Gaji enggak ada yang nunggak lah. Back to back. Udah ini jadi Apa? BU nih omongan. Ya. Kita ngomongin Milan, kita ngomongin. Nah terus kalau misalnya kalian ke Jakarta dalam waktu dekat nih, ready gak nih? Yang Desember kemarin. Yo, kalau sekarang kita kasih juga ini 5 Desember, Nesta, Panucci itu bakal datang, tapi main. Bukan biasa dong. Iya, belum biasa juga biasa. Kita kan sudah ada Dua sama Nesta, biasa sama anak Ici, pas kan? ada Bapak Jandri, founder pedal kita. MI Pedal. Dia mau cari Pedal lisensi MI. coach. Jadi kapan pedal MI diresmikan? Nah ini tinggal nunggu waktu aja, nunggu Gilang bikin feed kan, terus bikin akun IG-nya, kita resmikan MI Pedal ya. Lisensi 12 juta. Lisensi pelatih. Oh, kalau cari pelatih ada pelatih Bapak Jandri. Iya, justru dia mau Atlet ngambil Poprov. lisensi. Nah, ada Bang Adi. Jadi di Bali, di seasonnya Bali itu bisa dibilang banyak yang member Hah? tapi nggak suka Milan. Oh, karena kegiatan Dicuci kecil, otak. milih Di kegiatan. otak. Ya. Jadi Milih-milih dari milih-milih. bisa mirip lah kalau kayak di Jakarta ada legenda Deon Ori Deon KW. Mungkin kalau orang lama tahu ya Deon KW-nya kan nggak suka Milan sebenarnya. Iya. Ya banyak lah orang lama karena teman-temannya tuh asik kegiatannya. Kita dulu ya mungkin karena pekerjaan sama keluarga terus dulu kita sering touring segala macam sih. Kemarin kan juga masih jalan touringnya tuh ke Kintamani kemana. Masih sih terakhir. Ya cari waktu lagi sih. Iya. Waktu karena juga ya udah berkeluarga, usia juga Ya lebih makin ke berkeluarga sih. tua kan ya. Ngomong-ngomong nih, aku bawa parfum nih. Asik. Wanginya enak gak? Nonton Diki. Apa nih? Wis. MI tah. Ya, bikin parfum, coy. gila. Di Bali, pertama nih gue bawa nih. Enak. Enak ya? Berarti udah bisa spill harga kan? Udah, ini kalau di Topet sama di Shopee nih 120, tapi kalau di web MI 100.000. Oh, langsung beli di webnya MI. Iya. Tapi mana Kan ada biaya admin. Oh gitu. Di linknya belum link. Potongan lagi. Member dapat potongan lagi. Hah? Member dapat foto. Iya kan di web MI, yang web MI kan cuma bisa member. Kalau di Topet kan siapa aja. Jadi kita Laki banget ini. Ya. kelebaran usaha Bisnis banyak usaha sekali. ada. Laki banget nih. Kita mau bikin lapangan pedal juga MI. Kalau di Jakarta susah dapat jadwal, bikin aja lapangan.
Ya kan kalau Kapul kita orang saya dengar mau buat mini soccer. Nah, itu. Terbentuk lahan aja. iya. Apa arahkan pedal ya? Iya bisa jadi. Iya. Boleh tuh boleh. Kan lebih sedikit pakai lah. Asal menghasilkan uang Kapul Bali mah gas. Gas. Sangat bisnismen karena Weh, beliau. kayak nggak ada yang ngalahin kesibukan beliau. Iya. Sibuknya melebihi pejabat. Nah, coba sekarang geser ke Milannya nih. Lu ngeliat musim ini tuh Milan kayak gimana nih? Prospek-prospeknya, harapan-harapan. Nah, kalau harapan pasti pengen segede itu ya sih. Iya. Pasti. Ya kalau nggak gitu berhenti aja sih jadi fans Milan. Udah mulai kayak Bang Haris tuh. Militan lah pokoknya. Itu bikin video. Klarifikasi. Bang Haris. Tapi ngeliat permainan Selalu di hati ya Bang Iya, Haris. ya. hati. Milan itu. Oh, dia selalu di hati. cuman ngeliat beberapa match di 10 match ya. 10 match ini belum ada. Ya sih asal bisa konsisten ngalahin Belum bisa. menghasilkan 3 poin lawan tim yang secara garis apa Secara secara kertas tuh lebih kertas tuh di bawah Itu masih buntu. bisa sih sebenarnya karena Itu di situ. karena Iya. besok kayak gue yakin derby menang. Amin. Amin amin. Entah kenapa kalau tim gede beda. Iya. Kalau tim yang secara di atas kertas di bawah Malah kalah. kayak goblok banget sih. Kalah sih bagus sekali, cuma kan kalau seri mulu juga ya susah. Susah benar. Ya itu Benar. dah. Ya kalau kemarin ya gitu kayak tunggu 1-0 ya emang Black Magic-nya alergi. Ale. Ya begitulah. 1-0 cukup. Cuman kayak lihat alerginya mirip bukan alergi yang di Juve, tapi emang alergi yang di Milan sebelumnya. Iya. Ini sih jatuhnya ke Allegri awal-awal Juve sih. Iya. Awal-awal Juve. Awal Juve kan masih ada influence-nya dari Iya sih, benar sih. ya dia Lebih ke sana. ngotot skor lebih banyak, cuman ya pemainnya aja double. Seperti idolanya Bapak Bakti kan, Leo number 1. Numero uno lah. Leo. Nah, kalau sejauh Bali harapan lo apa beli sebagai penutup obrolan kita nih? Generasi. Ya, selain itu Generasi, cuman ya kita nggak bisa nutup apa ya kenyataan ya berbanding lurus sih dengan prestasi Milan. Jika emang Milan berprestasi bagus baik di Italia Italia atau di maupun Eropa, fans-fans baru tuh pasti akan ini merapat. tapi kayaknya mereka juga mungkin fans mudanya itu juga agak-agak emang kusut sih kalau ngomongin Liga Italia karena di liganya juga Ya sama Benar, sama harapan kita emang hari ininya apa istilahnya PSSI yang FIGC. ngurusin liganya, FIGC ya, FIGC-nya, tapi kan bukan FIGC yang ngurus badan liganya, liganya Liga Calcio-nya lah. Iya. Liga Calcio emang harus berbenah. Benar. Ya dengan tuntutan zaman kayak sekarang, angsa pasar lebih banyak yang mana, mereka harus Iya, ini, jadi ke jamnya harus akomodir. Cuma kan memang egois maunya gitu. ya mereka pride-nya tinggi kan. Bola hanya ketika mereka lagi senggang atau apa seperti itu. Ya, kulturnya sih emang begitu. Ya tapi ya jadinya susah untuk merekrut gini baru, Iya. audien baru. Karena ya sekarang nggak bisa dipungkiri kan Asia yang terbesar Populasinya baik secara populasi sama spend money-nya lagi ini apalagi di daerah Cina itu kan iya. ya harusnya mereka berpikir ke depan jangan kalah sama Inggris. Liga Inggris dulu seingat saya dulu kan nggak terlalu ini kan. Ya Akhirnya nggak terlalu dilirik sih dulu. zaman-zaman masih 90-an itu Ya. masih ini. Masih Liga Italia termasuk yang Iya, Ya. sebelum itu Cuman kan dua- akhirnya itu Premier League-nya Berbenah. dikondisikan lebih banyak jam yang bersahabat dengan audien Asia. Ya akhirnya jadi sekarang kan Iya. yang hadiah peringkat buncitnya bisa di atas Juaranya hadiah Serie A. juara Serie A kan. Itu udah jomplang banget kan. Iya. Ya itu mungkin itu juga yang membuat manajemen Milan kan ngotot untuk membangun stadion baru kan. Menambah pemasukan. Ya karena kalau yang dari kita baca ketika masih sewa revenue mereka cuma 80, benar. entah 80 sendiri atau 80 total itu bagi dua menjadi 180 kan itu
peningkatan yang lumayan. Termasuk kos Cuma pengeluaran dari berita masih belum terlalu bisa ditangkap. Itu 80-nya itu 40 atau 80 sendiri. Cuman kalau dari prediksi akan jadi 180 kan lumayan lah. Karena kalau dari narik sponsorship, manajemen sekarang emang kita akui bagus kan. Ya. Kolaps-kolapsnya banyak. Terus Iya. stadion juga kabarnya kan Generali Insurance nih Yang udah mau ambil. tertarik buat itu. naming rights-nya Iya. stadion. Berarti Allianz juga mungkin ya. Generali. Oh, Generali yang. Generali. Itu kayak Egypt deh, kayak singa gitu. Oh, Generali Insurance. jadi urusannya Ini Belanda nggak ya. termasuk gininya Bukan, MotoGP kalau kalau nggak Belanda salah ya. ING. ING ya, tapi Generali singa juga kan. Iya, singa juga. Generali Itali juga gitu. sih kalau nggak salah ya. Iya. Salah satu gini tuh. Generali Stadium gitu ya. Mungkin kalau jadi. Penamaan. Ya itu mungkin bisa jadi pemasukan kan untuk bagi kedua belah klub. Walaupun ya balik modalnya bakal lumayan lama sih kalau dari gue pribadi, karena kan ongkos beli San Siro-nya, renovasinya Ya, juga kan di atas 1 juta euro. Walaupun pemasukan itu dapat, pasti sebagian besar untuk bayar modal, balikin modal yang dibangun stadion baru. Tapi kan itu kita baca jadi hak milik apa? Hak kepemilikan apa hak guna kan nggak tahu juga gitu. Yang stadion baru Hah? harusnya hak milik sih. Hak milik nggak sih? Kan itu dibeli kan? Ya itu bahasa kan kita nggak tahu. Iya, Berita realnya. asli sama berita Indonesia kan kita nggak tahu. Benar sih. Ya cuman ya kalau emang hak milik ya bagus. Ke depan Kita tetap berdua. Tapi tetap ya nggak masalah. Nggak masalah. Berdua sih sebenarnya nggak masalah. Jadi sharing lebih bagus kan lebih bisa ini. Meringankan, terutama kan ketika off season atau ketika nggak digunakan itu itu perawatan kan tetap harus jalan. Nah, Iya. karena emang lumayan juga perawatan stadion tuh kan. Iya loh. Kosnya tinggi lah, perawatan stadion tuh kosnya tinggi juga. Dita aja disewain jadi 20 juta. dari 17 jadi 25. Lumayan pas stadion tuh. Lumayan. Oke lah, kalau gitu. Gimana? Ada tambahan lagi terakhir? Nah, ya tetap nonton YouTube Indonesia biar bisa dimonetize. Ini kebetulan karena aku suka keliling-keliling aja, pengen sebenarnya sih udah nggak pengen banget tampil di depan kamera lah, cuma karena emang kebetulan Ada kesempatan. jadi ya udah sekalian tag Kebetulan ke daerah benar Ya ya. bagus sih ininya. Jadi lebih ya kan kita temanya Bangkitkan semangat. berikan semangat, terus komunitas tujuan dibentuk kan bukan hanya sekedar untuk monetize tapi memperkenalkan komunitas kita kan. Betul. Iya. Di daerah Komunitas kita bukan hanya orang di Jakarta. Ya, di daerah juga ada. Ya nanti siapa tahu Pak Presiden main ke Papua, podcast dengan teman-teman di Papua, Amin. di Maluku segala macam. Jadi biar masyarakat Indonesia tahu kalau Milenial Indonesia itu Di mana-mana. Nasional, dan mungkin satu-satunya channel komunitas yang YouTube-nya aktif ya kita juga doang sih. sih. Ya emang Milenial Indonesia bisa dibilang banyak pelopor sih. Meskipun kalau hitungan lebih tua emang ada yang lebih tua sih dari MI kan, kayak Iya. Big Reds emang lebih tua. Tapi kalau untuk urusan ini temen gue yang Big Reds saja kaget. Ada diksi legal gitu. Yes. Padahal dia orang hukum kan, keren temannya Echa. Indonesia, Emi Running kita ada, Emi Pedal nanti akan segera diresmikan. Nah, kita ikuti perkembangannya. Pelopor ya. Kita ikuti perkembangan. Kita tunggu perkembangan. Mipala kan termasuk pelopor. Iya. Gebrakan ikuti dengan Indonesia selalu ada aja. klub lain kan. Apa ya? Kita juga MU United Man United Adventure itu pendirinya Apoy juga yang mengarrange Masa? mereka. Iya. Iqbal juga tuh. Tetap dulu kita juga mie goreng Nah, ya. saya kan model yang seperti saya bilang, nggak suka Milan. Dia suka Milan. Apoy suka Milan. Tapi belum member pas itu ya. Iya, di hanggar. Gara-gara sama kayak baru ya. Tetap ada andil Milanis di Indonesia di balik itu semua. Iya.
Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa di subscribe, terus juga di follow Instagramnya Milanius Indonesia. Membership kita buka terus setiap saat, linknya nanti ada di deskripsi. Mau gabung di grup WhatsApp-nya juga ada di deskripsi. Udah berapa gelombang? Grup WhatsApp? Baru B yang di sisi Milanius A sama B. Yang A udah penuh 1025, yang B itu udah 300-an sekarang. Gitu. Oke, beli. Thank you banget waktunya. Terima kasih Pak Bara, selamat Siap, menonton. Pak Bara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.